Hello friend, bertemu lagi. Kali ini kita dapat servisan Asus ROG 5 dengan kerusakan itu nyala tapi dia stuck fastboot. Nah itu hanya berhenti di fastboot. Nah kalau kita cabut dia mati. Kita charge lagi, dia itu langsung menyala tapi langsung masuk fastboot. Dengan catatan ini bukan kerusakan tombol ya friend, atau tombol volumenya error atau seperti apa, itu tidak. Jadi sudah kita cek tombol semua aman. Karena stuck fastboot ini bisa terjadi karena yang pertama itu biasanya karena tombolnya konslet, tombol volume. Tapi ini sudah kita cek tombolnya itu aman friend. Dan yang kedua itu penyebabnya dari softwarenya. Bisa juga penyebabnya di UFS-nya. Nah, sebelum error atau sebelum rusak fastboot seperti ini, kata pemilik itu fingerprintnya off, fingerprint mati. Nah itu sudah kerusakan di IC CPU, fingerprint off. Kita cek jalurnya, itu jalur yang menuju CPU itu OL atau tidak terhubung, artinya putus jalur di IC CPU. Makanya ini double kerusakan. Pertama kerusakan CPU, kedua kerusakan di IC UFS-nya. Karena ini sebelum kita putuskan untuk congkel IC-nya, nah ini sudah kita sambil kita jelaskan sambil kita proses congkel CPU ya friend. Nah ini kita sudah congkel RAM, sekarang kita congkel CPU. Karena ini tiga-tiganya harus kita repair, jadi kita lepas semua. CPU, UFS, dan RAM kita lepas semua. Kita lepas CPU itu karena untuk memperbaiki fingerprintnya yang off. Dan yang kedua, kita lepas UFS itu untuk memperbaiki kendala yang fastboot tadi friend. Jadi HP-nya itu stuck fastboot, kita harus repair UFS-nya, repair programnya dengan lewat IC langsung. Jadi IC harus dilepas, kemudian nanti kita masukkan alat repair UFS. Oke, kita ikuti dulu saja ini prosesnya, nanti kita jelaskan di step berikutnya. Nah, kita sekarang masuk step perbaikan CPU dulu friend. Ini sudah masuk proses pembersihan motherboard dari sisa lem dan sisa timah. Dari sisa timah IC-nya. Nah, kita godok dulu agar benar-benar rata dan bersih. Oke. Dirasa motherboard sudah bersih. Kita pastikan lagi jangan sampai ada kotoran di sana friend. Setelah itu kita bersihkan dulu IC-nya friend. Ini langkah pertama, kita kerjakan dulu IC CPU. Kita bersihkan dulu CPU-nya friend. Nah ini CPU bagian atas itu tempat menempelnya IC RAM. Jadi dia harus bersih, harus rata friend. Agar nanti kalau IC RAM dipasang itu bisa terkoneksi dengan baik. Seperti itu. Oke, sekarang kita bersihkan kaki IC CPU bagian bawah. Nah, proses pembersihan yang ini kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena banyak kapasitor di sana, friend. Agar kapasitornya itu tidak rusak, friend. Kita harus pelan-pelan saat pembersihan CPU bagian bawah.
Oke, sekarang kita bersihkan IC RAM-nya, friend. IC RAM kita bersihkan dari lem dan sisa timahnya, friend. Pastikan benar-benar bersih ya, friend. Oke, sekarang kita bersihkan. Oh, kalau ini nggak ada lemnya, IC UFS-nya tuh ROG5 tidak ada lemnya. Jadi kita hanya beri timah ulang. Oke, sekarang masuk proses pencetakan kaki IC CPU, friend. Snapdragon 888. Ini naga jahat. Performanya kencang, tapi rusak. Ya namanya elektronik, friend, pasti ada rusaknya lah. Oke, sekarang kita simak saja proses pencetakan IC CPU-nya, friend. Mohon maaf, ini kamera posisinya tidak well. Jadi ketutup sama tanganku, friend. Maaf ya, friend. Kurang bagus dilihatnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita lihat prosesnya saja, friend. Oke, CPU sudah jadi, sudah siap dipasang kepada motherboardnya, friend. Oke, langsung kita pasang, friend, ke motherboardnya, friend. Kita panaskan sampai timahnya meleleh. Setelah meleleh, seperti biasa, kita pastikan dengan tekan-tekan IC-nya. Kalau si IC sudah bergerak dan kembali lagi pada asalnya, dia artinya sudah pas. Oke, sekarang kita dinginkan dulu, friend. Oke, setelah dingin, kita cek dulu apakah CPU sudah terpasang dengan pas, sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Oke, setelah kita cek sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang kita lanjut cetak kaki IC UFS atau IC penyimpanan. Jadi sebelum masuk ke alat box repair UFS, kita cetak dulu, friend. Jadi nanti kalau sudah selesai proses pemrograman, kita tinggal pasang. Oke, kita masukkan ke alat. Kita menggunakan alat MIPI box atau MIPI tester untuk alat pemrograman IC UFS-nya. Jadi ini IC kita program menggunakan alat ini, friend. Untuk MIPI ini bisa untuk program UFS, bisa juga untuk program eMMC. Tapi saya nggak pernah mengerjakan MMC, friend. Saya cuman untuk kerjakan UFS saja ini MIPI ini, friend. Oke, kita langkah pertama buka dulu aplikasi MIPI tester. Oke, sudah terbuka. Kita klik UFS 3.x. Nah, karena ini IC UFS-nya menggunakan versi 3.1 IC UFS-nya. Jadi kita pilih yang UFS 3.x. Oke, kita tunggu alatnya membaca semua data yang ada di IC UFS-nya. Jadi nanti partisi semua terbaca di sini, friend. Jadi karena ini stuck fastboot, tandanya ada yang bermasalah di program IC UFS-nya. Oke, ini prosesnya kita percepat saja. Karena ini prosesnya juga rumit, pusing. Kalau menjelaskan pusing juga saya nanti. Setelah selesai pemrograman, kita lepas IC-nya dari MIPI box. Kemudian kita beri flux. Kita pasang ke motherboard-nya.
Oke, sudah terpasang. Nah, sudah terpasang. Ini kita dinginkan dulu, friend. Sambil menunggu itu dingin, mesinnya dingin, kita sekarang masuk proses pencetakan kaki IC RAM. Jadi langkah pertama repair CPU. Setelah repair CPU, kita program UFS. Setelah program UFS, kita langsung pasang IC RAM. Stepnya seperti itu, friend, untuk ROG 5 yang stuck fastboot ini. Seribet itu ya, Bang? Iya, kalau ROG itu HP flagship, jadi kalau ada kerusakan, ya tidak mudah pengerjaannya. Makanya ini jangan ditanya mahal atau tidak, kalian bisa menilai sendiri, friend. Serumit ini, kalian nebak ini berapa. Oke, sekarang kita pasang IC RAM. Oke, kita tekan-tekan IC-nya. Sudah pas. Kita dinginkan dulu, friend. Setelah dingin, kita pasang ke bodinya. Ini belum selesai loh, friend. Masih ada proses program lagi. Cuman kita cut, kita langsung masuk proses setelah jadi. Jadi tadi saya rincikan stepnya ya, friend. Yang sebenarnya itu pertama kita repair CPU, kemudian repair UFS, kemudian pasang RAM, kemudian kita program lagi menggunakan komputer tapi via USB. Nah, setelah selesai jadinya seperti ini, seperti HP baru. Datanya kosong semua. Oke, ini kita setting dulu, friend. Nah, kemarin itu sidik jari atau fingerprint tidak bisa. Nah, sekarang sudah bisa masuk menunya sidik jari. Cuman untuk Asus ROG seperti ini, kalau selesai repair UFS, itu fingerprintnya harus dikalibrasi ulang. Jadi fingerprintnya tidak bisa langsung dipakai, harus dikalibrasi ulang. Itu yang bisa kalibrasi hanya di service center Asus. Sementara ini saya belum bisa kalibrasi fingerprint. Jadi untuk menu fingerprintnya itu sudah keluar, sudah bisa disetting, cuman tidak bisa untuk mendaftarkan sidik jari karena dia harus dikalibrasi ulang. Jadi intinya seperti itu, friend. Kalau harusnya sudah paham, kalau belum paham bisa komentar. Memang saya bikin pusing agar kalian komen. Tidak, friend. Saya jelaskan apa adanya. Jadi seperti itu. Nah, setelah menyala kita tes semua. IMEI aman. Kenapa saya cek IMEI? Karena ROG 5 itu yang sulit IMEI, friend. Repair UFS itu kalau kita salah langkah, IMEI-nya hilang, nanti sinyal tidak muncul, friend. Sinyal tidak muncul artinya tidak bisa dipasang kartu. Nah, ini IMEI aman, jadi WiFi aman, hotspot bisa, jaringan semua aman. Sudah done, Mas.